Oke, halo guys, ketemu dengan kita, gua Bayu dan gua dengan partner gua nih ada Tio Adi Sastra. Halo. Halo yo. Gimana kabar, Bay? Luar biasa nih kita kayak ini ya, reporter ya. Yoi. Kayak gue bilang tadi, gue antara reporter sama penyanyi dangdut keliling bawa mic gue gini lagi. Ya udah lah ya. Yang gue bisa request dong, gue bisa request ya. Iya makanya bisa request, silakan buat teman-teman yang nonton boleh request lagu. Ya. Oke, sebelum kita mulai ini mungkin kita perkenalan dulu ya siapa kita. Jadi kita ini adalah generasi ketiga dari keluarga besar pejuang pelajar ya, atau apa sih PKB? Kita ini generasi ketiga dari PKB PPK, Perkumpulan Keluarga Besar. Gue agak bingung di situ tuh. Jadi intinya adalah kita, gue agak lupa singkatannya karena terlalu banyak ya. Jadi intinya adalah kita adalah generasi ketiga dari tentara pelajar. Ya, singkatnya gitu aja. Nah, dalam rangkaian kita menuju ke acara 17 Agustus, kita juga mau bagi-bagi informasi ke teman-teman semua bahwa di generasi kita ini atau di keluarga besar pelajar pejuang kemerdekaan. Gue nemu suka lupa. Padahal gue ketua Gen 3-nya tapi gue lupa. Penerus keluarga besar pelajar pejuang kemerdekaan atau PKB PPK. Nah, kita ini generasi ketiganya. Jadi dalam rangka menuju ke acara 17 Agustus, kita akan bikin podcast di mana podcast ini akan menguak atau memberikan info ke semua teman-teman yang nonton ini bahwa di PKB PPK ini banyak banget orang-orang yang mempunyai prestasi di bidangnya masing-masing yang mungkin agak unik buat didengar atau kita biasa sebut nggak common ya yo ya. Bener nggak ya? Bener banget dan banyak banget. Salah satunya nih ada namanya Lutfi Suryanda Atmojo. Halo Vi. Halo Vi. Halo. Oh, aduh luar biasa deh. Gimana kabar Vi? Alhamdulillah baik. Nah, Lutfi ini anak dari Sentot Janinto, turns out dari kakek gua Ibnu Raharjo. Oh, itu dari 317 ya kalau nggak salah ya. Oke. Wow, berarti anaknya Om Sentot. Karena bokap termasuk adalah salah satu yang aktif ya di keluarga besarnya. Jadi gue cukup terhormat. Biasa gue ketemu bokap lo, gue ketemu lo sekarang. Jadi orang ini memang susah ditemuin karena sibuk. Waduh. Nah, mungkin gue bisa perkenalkan sedikit, koreksi gue kalau salah ya. Lutfi Suryanda Atmojo, cucu dari Eyang Ibnu Raharjo. Saat ini dia bekerja sebagai collaboration manager di Ghosty Comic, betul? Yes. Juga mempunyai profesi sebagai MC, betul? Yes. MC apa? MC biasa, kalau gue sih mainnya di MC acara di Jepang sama pop culture sih. Kemarin gue MC Komifuro, kemarin Komifuro online sama Komifuro biasa, Comic Frontier, salah satu acara pop culture terbesar juga di Indonesia. Itu gue ada MC 5 kali lebih waktu di sana. Terus juga pernah jadi MC-nya MC-nya buat acara gathering gitu sama Flow Band Jepang terkenal yang nyanyi lagu Naruto tuh pernah gue juga buat bicara bersama mereka waktu itu 2015. Wah gila. Nah, 2015. Pernah juga MC, banyak lah MC-nya tapi kebanyakan pop Jepang sih. Oh iya. Wah gila. Itu kalau gue denger dari apa yang lo sampaikan barusan, lo lebih banyak ke mungkin acara-acara Jepang ya, kultur Jepang. Nah, inilah yang gue maksud unik yo, bener nggak sih yo? Iya, kayak gue kan sebenarnya nih, gue kan bukan orang yang terlalu mengikuti tren-tren dengan hal-hal berbau Jepang ya. Nah, terus gue kayak tahu mau bikin podcast sama orang yang memang bergelut di bidang seperti itu gitu kan. Waduh. Nah itu tuh gue penasaran sih, kayak yang tadi lu sebutin apa namanya, Comic Frontier, Komifuro. Nah itu tuh kayak apa sih sebenarnya sih? Jadi kalau Komifuro tuh jadi dia kayak acara komik. Jadi kayak misalnya kayak dia acara komik sama pop culture Jepang. Jadi biasanya kalau yang di situ tuh biasa mereka jual, misalnya let's say dari anime yang lagi rame sekarang, Shingeki no Kyojin lah ambil. Jadi mereka bikin fan artnya Shingeki no Kyojin terus dijual gitu ke ke sama fans juga kayak gitu. Tapi bukan hanya itu doang, banyak juga anime-anime yang lainnya juga gitu. Terus habis itu
mereka juga ada banyak banget cosplayer juga di sana, terus juga banyak panel-panel komik juga gitu, kayak gitu-gitu sih. Oh, gue ngikut itu Shingeki no Kyojin tuh. Wih, Gila. Kalau lo tahu juga ya, Bay? Gue ngikutin gue. Gue pengen beli kostumnya, tapi sama pacar gue dilarang, katanya lo nggak tahu umur, nggak tahu. Karena gue udah bilang, gue mau pakai itu naik motor biar. Iya, kayak coy. Gue udah kita sambil begini. Iya, makanya balik setiap gue dimarahin bini gue pasti ngomong, yes, ya gue tuh. Iya kayak gitu sih. Gue juga punya podcast sih sebenarnya sih. Gue juga punya podcast juga sih. Wih, asik banget dong. Berarti kapan-kapan kita mesti main ke tempat lu nih. Boleh. Udah lah. Gue cukup capable kok untuk itu. Oke. Boleh nggak, Vi? Tadi kan lo udah cerita lah tentang pekerjaan lo. Mungkin lo bisa cerita sedikit gitu tentang lo, tentang siapa lo, terus juga how come lo bisa jadi dalam posisi seperti ini? Karena ini profesi yang unik banget gitu ya. Orang rata-rata sorry ya, ini gue orang kuliah, lulus, masuk company, ya selayaknya pegawai lah gitu. Gue agak cukup tertarik gue dengan profesi-profesi yang menurut gue ada ya, gini bisa ya gitu. Mungkin lo bisa cerita sedikit gitu. Gue baru tahu. Coba cerita dari awal lo bisa nyemplung ke sini tuh gimana sih? Jadi awalnya tuh gue sebenarnya gini, gue tuh awalnya dulu pas SMP itu gue nggak demen banget sama Jepangan sebenarnya, gue nggak demen banget sama kultur Jepang, malah gue kayak ngehujat gitu kan, kayak temen gue bawa majalah atau komik Jepangan, gue langsung bilang lu nggak suka, lu ngapain baca komik Jepang, ini kan komik penjajah gini, karma gue iya kan idealis banget, karma gue kena di SMA kelas 2 pas nonton Evangelion waktu itu, terus pas Evangelion sama Gundam gue tonton, langsung tuh gue kayak ini apa? Ini ternyata anime tuh ternyata bisa nyeritain cerita sedalam ini. Karena kan Indonesia kan kalau ditayangin di anime kan kayak buat bocil anak kecil gitu kan, yang cute gitu kan. Tiba-tiba gue nonton Evangelion sama Gundam, ternyata anime berat banget gitu. Karena gue zaman dulu tuh kayak pengen nyari sesuatu yang berat gitu loh. Evangelion berat banget sih, khususnya buat anak kecil ya. Iya kan. Gak rekomen sih. Oke. Terus? Tapi pas sama kelas 2 gue ngulik gitu kan, gue ngulik banget waktu itu. Terus pas gue ngulik, akhirnya gue decide buat kuliah di sastra Jepang 4 waktu itu. Kuliah sastra Jepang 4 simply karena gue suka anime, udah gitu aja. Kalau ditanya motivasinya pengen ke Jepang, kerja di Jepang, enggak kepikiran ke sana gitu. Tapi gue udah berdoa gitu ya kan, gue udah berdoa kalau misalnya gue pengen ke Jepang gratis. Waktu itu gue tuh ada doa pas gue masuk ke Jepang, pas sudah keterima di sastra Jepang 4, gue bilang gue mau ke Jepang gratis, gue mau ke Jepang itu dengan apa yang gue suka, hobi, dibayarin semuanya ya kan, akomodasi sama hotel, terus dan juga bisa, kan gue demen banget musik Jepang waktu itu kan, pokoknya berkata gue bisa ke Jepang dengan capability gue sebagai orang yang tahu musik Jepang gitu loh. Terus saat itu kejadian di tahun 2016 gue pergi ke Jepang gratis. Ntar dulu, 2016 tuh lagi boomingnya siapa ya? Man with a Mission, musik Man with a Mission. Oke. Mungkin bagi pecinta Jepang pada tahu ya. Iya. Gue tahu cuma Laruku doang, gimana? Waduh. Sama. Gue juga tahunya itu doang gue. Steady Go. Tahu banget iya, lu tua lu yo. Tahu umur semua kita di sini, coy. lanjut. Seru deh. Kayak gitu. Terus gue saat kejadian ke Jepang gratis waktu itu 5 hari 4 malam ke Shibuya. Ke Shibuya waktu itu hotel gratis, hotelnya lumayan, bintang 4. Terus habis itu gue jalan-jalan ke Jepang, gue diajak ke konser Man with a Mission, bisa foto bareng sama mereka waktu itu di backstage. Gue ngobrol sama orang label musik Jepang, gue akhirnya dapat pengetahuan banyak tentang musik Jepang seperti apa. Gue diajakin main ke live house-nya, ke tempat konser mereka, diajak di immerse banget sama kultur Jepang tuh seperti apa gitu ya kan. Dan itu pengalaman yang berharga banget dan somehow itu jadi dreams come true gitu. Terus abis itu dari sini gue mikir gitu loh, ini bisa nggak ya jadi jalan karir ya gitu kan. Dan sebenarnya ini gue juga lupa sih, ada detail yang lupa gue ceritain sebelumnya. Jadi gue itu bisa ke Jepang ternyata karena waktu itu teman gue itu ngerekomendasiin gue buat jadi duta musik Jepang di Indonesia. Kalau misalnya yang salah, iya, duta musik Jepang di Indonesia waktu itu. Dia rekomendasiin gue karena gue dulu pernah punya program radio di Bandung namanya Zora Japan Beat.
Itu di Zora Radio yang sayangnya radionya bubar. Duit pasti ujung-ujungnya mah ya. Iya. tapi meskipun jadi zaman dulu itu program Jepang itu gini, program Jepang itu sebenarnya itu dibutuhkan oleh orang banyak, orang pecinta Jepangan gitu. Tapi mereka nggak ada mediumnya yang proper gitu loh ya kan. Karena kebanyakan acara Jepangan di sana waktu itu muternya laruku lagi kayak lu muterin laruku setiap minggu kayak bosen gitu. Kebetulan karena gua tahu dan gue sering riset juga tentang lagu Jepang yang paling baru dan yang indie Jepangnya juga gue riset gitu ya kan, bener-bener gue riset sampai dalam gitu ya kan. Akhirnya pas dikasih pilihan lagu-lagu yang non laruku dan non one ok rock gitu ya kan, dan non soundtrack anime, orang-orang pada tertarik, oh ternyata ada lagu Jepang yang kayak gini gitu kan, dan gara-gara itu akhirnya gue bisa terbang ke Jepang gratis. Wow. Terus abis itu pas gue pulang, gue mikir, oh berarti ini ada chance-nya gitu kan, bisa menjadi sebuah kesempatan yang bagus gitu, apalagi di Indonesia sendiri. Gara-gara itu akhirnya gue memilih untuk ke industri kreatif di Indonesia, karena gue merasa bahwa industri kreatif ini masih banyak banget yang bisa dieksplor, apalagi waktu itu Backcraft baru muncul. Yes. Betul. Apalagi Backcraft baru muncul, terus gue mikir, oh gue mau kerja di industri kreatif aja gitu kan. Akhirnya gue milih kerja jadi game developer waktu itu, kerja di game developer Agate waktu itu. Sorry sebelum kita lanjut, mungkin gue takutnya pendengar banyak yang nggak paham Backcraft itu apa, mungkin bisa lo jelasin nggak? Backcraft itu jadi jadi kalau ada yang belum tahu, Backcraft itu kayak semacam lembaga pemerintah sih jatuhnya, lembaga pemerintah itu yang menaungi industri kreatif. Kalau nggak salah ada 7 industri kreatif deh kalau nggak salah, ada game segala macem gitu. Itu bisa Badan Ekonomi Kreatif namanya, panjangannya Badan Ekonomi Kreatif. Itu emang buat funding sama buat jadi kayak konektor lah antara pemerintah dan juga industri kreatif Indonesia. Karena industri kreatif kan jatuhnya kan UMKM kan. Oke. Disclaimer aja ini bukan karena gue nggak tahu ya. Sebenarnya mau nggak tahu gue. Jujur kek. Oke lanjut. Tadi gue potong, sorry lanjut. Terus akhirnya gue ke industri game, gue memilih jadi game developer. Waktu itu jadi bantu marketingnya di saat gue nggak pernah main game yang hardcore sama sekali gitu. Jadi pas ditanya gitu kan, pas di interview 1 pas pegawai baru gitu ya kan, game kesukaan kamu apa? Final Fantasy. Game kesukaan kamu apa? Monster Hunter. Wah, pas gue ditanya game kesukaan kamu apa? Bishibashi. Kisah. Gue main. Lu gak main lah ya? Lu gak main lu? Main lu emang ya? Bishibashi main gue. Nah kan? Merusakin stick lah pokoknya. Nah itu. Ayo buat pendengar. Nih yang buat yang nonton apa? Ada yang main Bishibashi nggak? Berarti lu gue tahu umur di atas 35 minimal atau 33 loh. Oke, lanjut. Nah terus udah kayak gitu ya udah kayak gitu. Akhirnya gua ke industri game, terus dari industri game gua langsung ke industri komik. Waktu itu karena gua melihat ada potensinya, akhirnya gua stay di industri komik sekarang, yang ngurusin Ghosty Comic sekarang. Dan Ghosty Comic gua udah kerja udah bareng sama kreatornya 2 tahun. Dan kita Ghosty Comic itu pernah dibawa ke China, ke China Licensing Expo sama Backcraft. Jadi salah satu karakter IP lah ya, karakter intelektual terbaik tahun 2019 yang dibawa pemerintah ke China buat diikutkan dalam expo di sana. Gila. Nah buat penonton semua nih, kalau ada yang nggak tahu Ghosty Comic nih, bentar lagi muncul nih. Yuk. Nih. Nah, pasti tahu, nggak mungkin nggak. Ya nggak, ini di meme Instagram sering banget soalnya. Nah, iya. Gue sering banget lihat. Gue baru tahu bahwa lo part of orang yang salah satu yang menciptakan sampai karakter itu bisa muncul tuh, katakan lo. Gue salut sih. Waduh, makasih. Suatu kehormatan buat gue, tapi ya sayangnya kita nggak pernah ketemu sih. Iya. Lanjut aja. Gue sebenarnya yang bikin ada gitu kan. Gue tuh posisinya tuh bener-bener jadi manajernya lah, kasarnya collaboration manajernya gitu kan, yang ngurus semuanya, yang ngurus marketing, yang ngurus kalau misalnya ada brand kerjasama, gue yang konekin kayak gitu-gitu.
pas gua yang ngehandle waktu itu kita pernah kolaborasi sama Tokopedia, orang tua, teh gelas botol, brandnya teh gelas botol. Sama yang paling baru Januari kemarin kita kolaborasi sama Pos Indonesia, bikin perangko. Bikin perangko? Iya, bikin perangko versi Imlek. Oh iya. Gue baru tahu tuh. Lu suka perangko? Yuk. Hah? Lu suka? Enggak, cuman gue baru tahu. Maksudnya industri kreatifnya tuh sampai ke hal perangko aja tuh ada gitu. Iya. Gila ya. Dia cetak itunya ya, cetak gambarnya, kayak kreativitas. Oke. Iya, cetak gambar, terus pas perangko Pos Indonesia itu spesial Imlek itu udah keregister di di Kominfo sebagai salah satu perangko yang legit. Gimana Yo? Apa yang lo penasaran dari Mas Lutfi nih? Gue penasaran sih, maksudnya kan lu kerja di industri kreatif seperti itu ya. Ketika lo lagi ada semacam project dan deadline gitu, gue kayak penasaran aja, orang kayak lo tuh mendapatkan sebuah inspirasi tuh gimana gitu. Gue biasa dapet lu ngapain? Entar di kamar mandi kayak apa gitu. Iya, gue biasa gini jurus nih ya. Kamar mandi segala bawa. Biasanya di kamar mandi beneran gitu, kalau misalnya gue habis BAB atau misalnya habis BAK gitu kan, habis segala macam, gue kadang-kadang kayak mikir gitu, kayak apa ya kayak ada running thoughts gitu. Terus habis itu kadang-kadang kalau misalnya lagi mentok, gue nih lucu, gue nih orangnya adalah kalau misalnya gue nggak bisa bobo atau gue lagi nganggur, lagi waktu senggang banyak atau lagi mentok, gue tuh baca Wikipedia asli sama Google. Terus lo banyakan nganggurnya apa banyakan sibuk? Banyakan mikir. Banyakan mikir gue. Banyakan mikir. Jadi gak ada kesempatan kan ya? Ribet juga kan? Banyakan mikir gue. Gue tuh kalau nganggur tuh beneran lihat video-video Fox, video-video tipikal kenapa ini bisa begini, kenapa ini bisa begini, kayak gitu di YouTube. Jadi kalau misalnya lu buka algoritma YouTube, gue tuh isinya tuh video-video kayak video-video feature gitu loh, feature media gitu loh, kayak feature yang kayak kenapa ini bisa begini, kenapa kasus ini bisa begini, kenapa demo kayak bisa kayak gini, kayak gitu. Tapi ya berarti emang lu mendapatkan inspirasi tuh secara ini aja kan, lu harus ngelakuin banyak hal, abis itu baru lu kayak, oh gue bisa dapet inspirasi nih untuk ngerjain ini gitu. Iya kayak gitu. Iya kan? Jadi biar ngeh, oh ini kayak gini, kayak gitu sih. Oke. Gokil sih. Gila. Gokil. Vi, gue denger lo kan pernah wawancara Flow and Man with a Mission ya, betul ya? Iya. Oke, itu mungkin buat para pecinta Naruto kali ya? Iya benar. Tahu pasti kan? Tahu. Nah, jadi Mas Lutfi ini adalah salah satu orang yang akhirnya berhasil mewawancari mereka. How your feelings? Gimana perasaan lo? Aduh, gila, gue waktu ditawarin pekerjaan itu dari 2015 waktu itu. Itu jadi uang yang Flow itu tuh gue waktu itu konsepin juga sama teman gue. Kalau misalnya dia mendengarkan Prita, kalau mendengarkan ini terima kasih banyak. Jadi tuh gue bikin jadi waktu itu gue sama dia itu ngomong, Vi, gue mau bawa artis Flow, tapi meet and greet, formatnya meet and greet di Anime Festival Asia 2015 waktu itu. Nah, terus habis itu dia bilang meet and greetnya kayak gimana gitu, kayak gini Vi, ya jangan meet and greet gitu loh, maksudnya kita bikinnya kumpul bareng aja gitu, kumpul bareng dan pertanyaannya dari penonton gitu loh, karena orang Jepang itu takut awalnya kalau misalnya pertanyaan dari penonton gitu. Oh ternyata gitu? Pertamanya ya jadi dua, wawancara biasa yang kayak biasa, ada wawancara yang emang nanya ke penonton. Jadi bukan gue yang nanya, karena gue bilang gue nanya belakangan aja. Karena jadi bisa dikontrol ya, pertanyaan nggak bisa kita barrier ya. Iya, orang Jepang awalnya takut. Cuman gue bilang mereka kalau sama artis pasti nggak akan nanya, Bang Flow, kolornya warna apa ya? Nggak mungkin. Kalau gue wartawannya sih, untung gue nggak jadi wartawan. Nah, kan karena mereka pas langsung ketemu Flow, pas ada yang mau nanya, pasti mereka langsung grogi. Iya sih. Kan, nggak bisa nanya sampai aneh-aneh gitu ya kan. Awalnya kayak gitu, terus ya udah, gua convince kayak gitu, akhirnya orang Jepangnya mau. Oh ya udah gitu, dan akhirnya terjadilah itu acara yang emang rame banget, sampai dari yang awalnya nggak ada satpam buat ngehandle rusuh, tiba-tiba satpam dimajuin gara-gara acara rame banget dan bikin ngantri. Untungnya sih cuma rame ya, nggak rusuh ya.
Nah itu, Kan yang kita takutkan potensi rusuhnya sebenarnya. iya apalagi itu acara dalam acara kan. Itu tahun berapa ya? 2015. Oh belum corona lah ya itu mah. Jauh. Belum. Kalau ada corona juga nggak mungkin cerita begini, bro. Nah iyalah. Iya pasti ketemu nih. Emang corona bener-bener nih. Udah pusing gua makanya. Aduh. Ya gimana yuk? Iya, lu semenjak maksudnya kan lu suka kayak ikut acara-acara kayak gitu kan. Terus lu kalau nggak salah emang juga MC juga kan. Nah, semenjak pandemi gini impact ke lu tuh gimana tuh? Wah, gue jujur. Pandemi ini gue nggak tahu ya. Pandemi itu gue malah banyak banget ngambil sisi positif loh, nggak bohong. Menurut gue sendiri ya. Gue nggak tahu mungkin ini kontras sama orang-orang yang bilang pandemi itu begini, pandemi itu membuat mood gue turun segala macam. Gue malah enggak loh. Lucunya gini, karena apa ya? Gue selama pandemi, jujur gue udah ngelarin apa buku ya? 40 buku lebih kalau nggak salah. 40, maksudnya Lu bikin malah produktif ya? Iya. Oh gila. Jadi Luang sekali waktu Anda ya. iya, jadi gara-gara gini. Gua itu sebelum pandemi itu sebenarnya gua kerja tetap di kreatif juga. Kantor gua tutup di PHK gara-gara Covid. Ya kan? Gara-gara di PHK udah tahun lalu kan. Terus pas tahun lalu, oh ya udah akhirnya gua ngurus full freelance lah ya. Freelance gua banyak invest waktu di Ghosty gitu. Cuma kan Ghosty kan ibarat kata kalau misalnya klien masuk, endorsement masuk ya udah gitu. Ngapain gitu? Ya udah gua mikir kayak gini, gua selalu mikir kayak gini. Gua sekarang itu selama pandemi gue mikir gue tuh harus nabung banyak, tapi gue nggak punya uang gitu loh. Jadi nabungnya apa? Nabung ilmu gitu loh. Nabung ilmu, nabung referensi, nabung ya ilmu lah, kasarnya nabung ilmu dari manapun gitu ya kan, nyerap ilmu dari manapun. Karena waktu luang gue jauh lebih banyak gitu loh. Waktu luang gue jauh lebih banyak dan gue nggak kerja gitu ya kan, gue kerjanya freelance juga. Kalau misalnya ada meeting bisa Zoom, nggak usah gue pergi kemana-mana karena kalau pergi kan waktu kan jatuhnya kan. Benar. Ada waktu yang terbuang kan, jadi ya udah gitu, kalau meeting tinggal Zoom call dari mana, jadi waktu gue lebih efisien gitu loh buat ngerjain banyak hal dan memikirkan banyak hal baru gitu loh kayak gitu. Terus gue pas interview pas pandemi gini kan, gue kan jurnalis musik juga di media. Jurnalis juga? Yes, jurnalis media musik gue. Lu Palu Gada lu apa? Kayaknya lu banyak banget kerjaan. Iya bang, gue diajak gitu kayak Mupeng kita pengen. Gue jurnalis musik ada media namanya creativedisk.com. Itu biasanya banyak itu utamanya cover artis internasional. Selama pandemi ini gue alhamdulillah berhasil interview 40 artis lebih. 40 artis lokal, internasional. Iya. Siapa aja? Beberapa aja. Salah satunya siapa, bro? Nih. Yang nggak terkenal nggak usah ya. Iya, ini yang terkenal. Lo wawancara gue waktu itu nggak perlu. Gue artis 40, lanjut aja siapa aja? Yang terkenal Jason Mraz pernah gue wawancara. Wah gila. Lenka. Itu sebentar, Jason Mraz halal kan? Itu miras pak. Sri mulat banget. Jadi Jason Mraz. Terus habis itu ada Lenka. Oh Lenka, ya. Lenka. Terus habis itu yang paling baru kemarin itu Lucas Graham. Graham Gigi. Ya. Lu tahu nggak Lucas Graham? Yo. Tahu gue. Yang lagunya, yang lagunya ini 7 tahun. Tuh 7 years. Iya 7 tahun benar kan? Oh iya benar. Iya. Padahal gue lupa gue yang mana tuh. Lu iya aja lu. Gue Lucas Graham doang gue. Yang mana? Kayak belum pernah ke rumah gue nih orang. Tapi kalau sampai 40 artis yang bisa lo wawancara sih, kayak emang bener banget dan tepat banget gue ngajak lo ngobrol hari ini di sini sih. Ini patut dicontoh sih. Mungkin lo juga bisa sharing. Mungkin melalui media ini lo bisa sharing juga ke teman-teman bahwa lo bisa sampai ke titik ini tuh melalui step yang seperti apa gitu. Mungkin nanti
kedepannya kita akan bikin seperti forum kecil gitu kali ya. Boleh Ya. Boleh. Sikat. Semoga ketika nanti pandeminya sudah selesai. Kalau menurut gua, karena buat gua touching offline sih lebih enak ya dibanding touching online. Kadang touching online banyak gapnya nggak sih? Bener ya, Vi ya? Betul. Iya. Belum kendala sinyal ya kan? Iya, beda sinyal. Beda provider, beda sinyal, sob. Nah, ribet dah. Nah, Vi, as you know, lu kan cucu dari seorang pejuang, betul ya? Betul. Gue cuma pengen tahu dari pandangan lo dan dari apa yang sudah lo kan, perjuangan lo saat ini sebagai cucu pejuang untuk bisa mempertahankan atau mengisi, sebenarnya bukan mempertahankan, kita mengisi kemerdekaan apa sih? Kalau gua gini sih, gua lucunya kayak gini, gua lucunya selalu mikir kayak gini. Dari dulu. Gua bilang, orang banyak yang bilang kayak gini, tapi kenapa nggak kerja di luar negeri aja, kerja di Jepang, kerja di Europe, kerja di US kayak gitu kan. Gua selalu bilang kayak gini, bukan gua nggak mau, bukan gua nggak mau, bukan gua nggak capable gitu loh. Gua tuh malah pengen buat kerja di Indonesia, buat bisa bikin market baru di Indonesia gitu loh, buat bisa bikin sesuatu di Indonesia gitu, karena Indonesia itu apa ya, lahannya gila-gilaan. Coy, lu punya 250 juta penduduk ya, kasarnya gini lah, lu punya 250 juta penduduk ya kan? Iya, betul. 1% itu udah 2,5 juta penduduk, 0,1% itu 250.000 ya kan? Gue tuh selalu bayangin, gue pengen 0,1% Indonesia tuh beli produk, beli apa yang gue lagi kerjain gitu loh. Kan gue sekarang lagi bareng sama Ghostikom, udah untungnya udah berapa gitu kan, untungnya udah banyak kita gitu. Jadi, dan masalahnya ketika gue makin kesini, Indonesia itu sangat-sangat tidak terdevelop dengan baik dari segi industri kreatifnya. Sudah didevelop dengan baik pelan-pelan, tapi kita masih jauh gitu loh. Kita masih jauh dari yang kalau misalnya lihat pop culture Jepang, pop culture. Iya. Kalau kita compare sama itu memang masih agak jauh. Banyak. Iya, betul. Dan gue sebenarnya lagi kenapa gue memilih jalur ini gitu kan, gue memilih freelance dan gue memilih untuk bener-bener fokus di sini karena gue memang pengen berjuang ke sana gitu loh. Gue memang pengen berjuang ke sana gitu. Gue pengen gini loh. Gue pengen orang Indonesia itu mempunyai brand asli Indonesia yang autentik, yang enggak terkesannya apa ya? Terkesannya tuh enggak ngejiplak atau misalnya enggak terlalu menunjukkan budaya Indonesia yang kayak apa ya? Kewayangan, segala macem kayak gitu loh. Kayak itu terlalu tua gitu loh masalahnya gitu loh. Karena kadang-kadang begini, kadang-kadang kalau misalnya kita lihat komik Indonesia seperti apa, komik wayang yang ada tema-tema wayang atau tema-tema Tatang S ya? Tatang S. Gue malah lebih suka Tatang S, jujur. Karena ceritanya lokal banget pembicaraannya, coy, gitu loh. Dan itu tuh pembicaraan yang itu lo bisa lihat sehari-hari gitu. Nah, sekarang kalau sekarang itu jarang loh ada karya asli Indonesia yang berbicara seperti itu, yang berbicara kayak Tatang S. Iya, benar. Jarang banget kan. Bukan nggak ada ya. Apa kalau hampir nggak ada. Iya. Hampir nggak ada, hampir yang emang ngomongnya kasual bebas gitu kan kayak gitu. Sekarang hampir nggak ada yang kayak gitu kan. Kadang-kadang bikin ceritanya terlalu jauh atau terlalu apa gitu. Kadang-kadang yang sehari-hari tapi sehari-harinya bahas politik lagi. Iya. Gue nggak mau. Gue nggak mau kayak gitu. Bukan itu gitu loh. Gue nggak mau gitu. Gue emang nggak mau kayak gitu. Jadi gue memang ibarat kata kalau misalnya gue nggak tahu ya, mungkin gue kalau misalnya berjuang ya yes I'm fighting this. Gue masih berjuang untuk bisa nge-break pasar Indonesia gitu loh. Dan kenapa pasar Indonesia? Karena Indonesia luas gitu. Indonesia tuh orangnya banyak gitu kayak gitu. Kita butuh banget sih pejuang-pejuang kayak lo kayak gini. Karena industri yang lo jalan ini kan dibilang nggak potensial ya, bohong banget. Gue suka ngelihat lah yang konsumennya tuh banyak banget. Cuma memang bener kata lo, tidak terdevelop dengan baik dari sisi industrinya. Jadi memang harus jadi perjuangan lo sih masih jauh, tapi kalau nggak dijalani sekarang kapan lagi, bro? Benar. Gue selalu memegang akan hal itu. Gue kadang-kadang kalau misalnya lagi nggak mood atau lagi apa gitu kan, lagi down gitu, gue selalu bilang gitu kayak coy, lu udah jauh gitu, udah literally lumayan jauh daripada lu berhenti sekarang. Kalau lu berhenti sekarang lu nggak bisa mundur
gitu loh. Iya. Kalau lu berhenti sekarang lu restart lagi gitu loh, dan percuma semuanya gitu loh. Lu percuma semuanya lu jalanin, lu udah punya achievement A B C D, lu udah bisa mencapai A B C D itu percuma semua gitu. Jadi gue mikir ya udah lanjut terus aja berjuang ya. Gue baik lagi. Sampai sekarang podcast ini dibuat ya, podcast ini dibuat, gue pun sebenarnya belum tahu ini bakal ngarahnya seperti apa gitu. Tapi gue percaya aja, gue berjuang aja terus kayak gini ya. Karena gue tahu ini pasti akan ada sesuatunya nanti di masa depan gitu. Betul, suatu saat nanti, betul. Gue juga setuju. Karena potensi kita sendiri ya kayak lo gitu kan. Iya, gue yakin nggak cuma lo gitu. Ada beberapa walaupun nggak terdetek lah. Ya gue yakin kalau asal yang penting continue, konsisten. Gue rasa pasti akan jadi sesuatu sih. Iya. Gue merasa begini sih. Gue merasa mungkin gue nggak tahu ya. Gue merasakan kayak ada paralel sih. Ada paralel kayak dimana kayak zaman dulu kan ibarat kata kan kita juga berjuang ya. Maksudnya kan bisa dengan bambu runcing dan kawan-kawan dan kebetulan momentumnya bagus kan untuk merdeka kan. Kayak kebetulan Jepangnya kena masalah besar gitu ya kan. Terus habis itu kita juga caranya gerilya gitu kan. Kita caranya gerilya segala macam gitu kan. Strategi benar-benar gerilya ke orang-orang yang bawah gitu kayak gitu ya kan. Ya menurut gua sendiri ya sama gitu ya kan. Karena momentumnya sekarang lagi tepat, industri kreatif lagi growth dan kebetulan Indonesia ini ekonominya lagi rada naik gitu kan. Meskipun COVID pun turun sedikit, tapi kalau kelar COVID pasti naik lagi gitu. Dan gue tuh kayak mempersiapkan amunisi dan senjata ketika COVID sudah selesai atau sudah selesai reda lah, COVID sudah mereda. Betul. Gue lagi mempersiapkan senjata dan amunisi itu gitu. Jadi kalau misalnya COVID udah keadaan sudah kembali normal, baru udah lo keluarin deh semua. Gitu. Gila. Jadi ini mungkin emang saatnya lo mengumpulkan amunisi dulu nih ya. Dengan kondisi seperti ini malah justru lo berpikirnya dengan cara yang positif, lo malah untuk nambah ilmu lo sendiri gitu. Jadi ntar ketika lo bebas dari pandemi ya itu saatnya lo menciptakan kreatif baru gitu. Keren sih lo. Makasih. Ya gue sih berharap apa yang tadi lo sampaikan atau lo cita-citakan sih bisa. Sebenarnya gue sebagai pencinta anime juga gitu. Gue pencinta kartun gue. Kalau anime kesannya Jepang banget. Kan kita pengen punya kartun sendiri, bener ya? Iya. Kita punya komik sendiri, kita punya kartun sendiri. Semua bentuk kreativitas yang mungkin kita saat ini masih adaptasi dari Jepang bisa kita create sendiri gitu kan maksudnya. Ya itu gue salah satu pencinta itu. Jadi gue harap sih apa yang lo cita-citakan tadi bisa secepatnya sih. Amin. Itu salah satu misi hidup gue juga sih. Iya sih. Gila gokil. Kayak berapa beban lu ya? Ya begitulah. Itu makanya alasannya kenapa setiap ini ada bahan pikiran. Iya makanya gitu. Gue sampai sekarang pun bener-bener apa ya? Mungkin gue cara berjuang gue untuk bisa kayak gini gitu. Mungkin kayak lebih ke never stop learning sih, kayak jangan pernah berhenti belajar gitu kan. Even kemarin pun ibarat kata kayak ketika gue merasa gue udah capable di sini gitu. Tapi gue merasa mentok gitu loh. Terus teman gue bilang, "Vi, coba belajar hal ini coba." Oh iya, akhirnya gue nggak mentok dan akhirnya gue explore lagi gitu kayak gitu. Gue bener-bener ya balik lagi gitu. Pandemi itu bener-bener membuat gue tuh jadi belajar banyak banget karena gue punya waktu banyak gitu loh. Daripada punya waktu banyak menyesali sesuatu. Benar. dan selalu bertanya kapan pandemi kelar, ya kan? Nah, ya udah, gue akhirnya alhamdulillah gue masih punya rezeki, alhamdulillah gue masih ada, masih banyak yang harus dikerjakan. Kebetulan juga endorsement masih ada rezeki lah, ini ada rezeki, masih bisa makan, masih ada rumah. Ya udah, gue udah melakukan seperti itu. Apa yang harus gue lakukan? Ya belajar. Nah, ini keren nih. Gokil. Nih anak muda yang nonton ntar nih harusnya tuh ngikutin cara berpikir lu, Vi. Aduh. Yoi, karena pandemi itu nggak bikin kita berhenti untuk memikirkan sesuatu yang ntarnya jauh jadi lebih baik. Gitu. Tio tua banget gayanya ya gue. Lah, ya beda tipis sama lu, Bay. Iya. Anak muda. Kalau gue selalu ngomong buat rekan-rekan sejawatku semua yang masih muda-muda. Jangan lupa ikuti om kita ini. Kalau gue gitu, bro. Jangan lah. Iya, Vi.
ini gue yakin sih pasti banyak yang penasaran akan banyak yang penasaran gitu. Boleh nggak lo share Instagram lo apa mungkin mereka pengen nanya sesuatu ke lo tapi mereka nggak tahu gitu harus hubungin lo dari mana gitu. Mungkin lo bisa nggak share IG lo di sini? Mungkin nanya lewat DM atau mungkin lihat apalah gitu, boleh nggak? Boleh. Instagram gue di @lutfisuryanda @luthfi_suryanda. Oke, bentar, gue naikin dulu tulisannya. Nah, tuh catat follow. Nggak follow nggak berkah lu. Siapa tahu siaran lo bisa menginspirasi orang ya kan? Betul. Amin. Silakan di follow. Amin. Jadi boleh kalau ada yang mau nanya-nanya kalau mungkin boleh. Karena kan gue yakin sih nggak semua orang apalagi di era sekarang ya, anak-anak sudah luas banget pengetahuannya, buka YouTube gampang, buka media sosial gampang. Cita-cita anak sekarang juga sudah nggak kayak dulu, mau jadi PNS, mau jadi dokter, ya apa sih sekarang YouTuber, mau jadi artis TikTok, selebgram gitu, unik gitu kan. Ya kan? Anak-anak zaman sekarang ini gue kasih anak-anak zaman sekarang itu kan pengen jadi YouTuber, pengen jadi artis dan bla 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 gitu kan. Gue juga dulu arahnya pengen ke sana sebenarnya. Gue pengen benar-benar jadi content creator. Cuma gue waktu itu cuman gue tuh ada di titik di mana itu tahun 2019 awal waktu itu. Ini ada cerita juga 2019 awal. Gue waktu itu pengen banget jadi content creator, pengen banget bisa bikin komik, pengen banget bisa bikin cerita yang memang bisa kerjasama sama brand-brand gede gitu ya kan, bisa kerjasama sama brand-brand gede gitu. Gue nggak bisa, ternyata gue nggak bisa gitu. Akhirnya gara-gara daripada gue main iri-irian, gue nggak bisa ngejar sesuatu yang nggak bisa gue kejar. Akhirnya gue mikir, kenapa nggak gue jadi manajer dari yang ngurus di balik layar artis yang naik tersebut. Smart, gitu. You're so smart. Itu dia. Iya kan? Tapi anak-anak zaman sekarang nggak kepikiran sampai sana. Iya, belum. Mungkin belum kepikiran sampai sana gitu. Pikiran sih, mereka masih mikirnya yang mainnya yang mereka. Padahal di tokoh utama nih banyak nih tokoh-tokoh yang bisa istilahnya mensupport dia si tokoh utamanya supaya jadi maju sebenarnya. Karena gue waktu itu mikir, gue tuh nggak mau, gue waktu itu mikir gue ngapain main di suatu kandang ya, suatu pertandingan yang gue nggak bisa menang sama sekali. Yes. Gitu loh. Ya. Gila. Itu cara berpikir cerdas sih. Iya kayak apa ya, kayak gue juga males gitu, kayak daripada gue iri-irian, daripada gue julid ya kan, nanti gue bikin drama di sosial media, kok kakak ini subscribernya dikit, kok subscribernya dikit, padahal kan kita jalan bareng, aku ngasih ide bareng sama dia gitu. Gue nggak mau, ngapain amat gitu loh, repot, daripada bikin drama baru ya udah gitu loh. Dan ini juga lucunya adalah kan ini kan berarti kan kalau misalnya ini kan forumnya lagi perjuangan gitu kan. Iya. Lucunya adalah yang kayak kemerdekaan gitu. Gue kadang-kadang sekarang itu kayak menafsirkan arti kemerdekaan itu tuh bukan kemerdekaan cuman, kita merdeka, oke kita hura-hura bebas gitu. Ya sebenarnya pun Indonesia ini kalau dari industri kreatif juga lagi masa-masa merdeka nih, habis dijajah dengan dulu kan kita kan nggak bisa menyampaikan ekspresi dengan luas, kita tidak bisa berekspresi dengan luas. Baru kali ini kita bisa berekspresi dengan luas gitu. Berarti kan merdeka kan dari semua kegiatan kreatif kan gitu loh. Cuman balik lagi gitu loh, kita harus memaknai kemerdekaan itu benar-benar dengan cerdas gitu, nggak cuman kita bebas, kita bebas bisa melakukan apapun yang kita suka gitu ya kan. Itu sebenarnya bisa jadi jebakan gitu loh. Kalau misalnya lo bebas melakukan apa yang lo suka, tapi lo nggak tahu mau ngapain. Iya. Saking bebasnya jadi lo kayak nyungsep gitu loh. Iya betul. Kayak gitu. Gila. Nih sebenarnya kalau mau diterusin sih gue mau sampai besok nih. Coba gue ada di kedip-kedipin. Waktu. Ya elah. Berarti mungkin next step kita bisa bikin semacam forum lah ya, ketemuan bareng seluruh G3 yang memang tertarik dengan dunia yang lo jalanin saat ini. Dan gue yakin sih pasti akan ada banyak. Nanti gue akan fasilitasi dan kita akan berikan media untuk bisa menyampaikan itu ya. Yoi. Oke. Kayak emang butuh sih kayak gitu-gitu. Karena kita bisa saling kayak tukar pengalaman kan. Betul. Kita jadiin forum diskusi kayak seru banget nih. Iya. Oke.
Oke, mungkin hari ini kita cukup sekian. Lutfi, thank you banget buat informasinya. Thank you, bro. banget sharingnya. Sami. Gila, ini kehormatan buat gue bisa ngobrol banyak dengan orang yang sudah punya prestasi banyak seperti lo. Semoga lo gak berhenti cuma sampai di sini. Lo terus akan naik dan lo sesuai dengan apa yang lo sampaikan tadi. Lo akan menjadi orang yang Amin. the one yang bisa bikin industri kreatif kita luar biasa banget. Amin. Ya. Amin. Buat semua yang nonton ini, ketemu lagi di next podcast dengan narasumber yang tidak kalah menariknya, ya. Iya. Jangan lupa nanti Mas Lutfi juga nonton. Pastilah. Di subscribe. Gue masih diajak nggak? Ya lo terus yuk, tenang yuk. Gua hire ya. Yoi. Gua perpanjang kontrak lo. Itu dia. Oke, thank you banget buat Mas Tio, Mas Lutfi, buat semuanya. Sama-sama. See you. Bye bye. Sampai ketemu lagi. Yoi.